Halo para netizen, sekarang kita ada all new BMW X5. The boss is back. Ini adalah salah satu SUV dari pabrikan Jerman yang memulai tren SUV luxury ya. Karena dulu di awal tahun 2000-an tuh kayaknya SUV tuh kesana buat kuli, buat main tanah atau buat nganter anak ke sekolahan. Tapi semenjak ada BMW X5 ini dan mulai merambah ke pabrikan lain ya sekarang. Jadi sekarang banyak SUV yang mengedepankan luxury juga, dan salah satunya adalah BMW X5 ini. Nah, di all new X5 ini kita lihat ke depannya dulu. Dia udah pakai desain BMW yang terbaru yang grillnya tuh jadi gede biar kayak kelihatan lebih mirip kayak BMW X7. Dan lampunya nih yang ada yang unik nih. Di bagian bawah sini kan bisa kelihatan ya, dia ada DRL yang khas BMW yang heksagonal atau istilahnya DRL LED lah ya. Tapi ada yang unik di bagian sini nih. Di bagian lampu utama ini kan kayak ada bagian yang biru-biru. Ini menandakan kalau mobil ini sudah dilengkapi sama BMW laser light. Iya, dia udah punya lampu laser untuk high beam ya. Jadi teknologi BMW laser light ini dia bisa mengimprove pencahayaan jadi 10% lebih terang dan 30% lebih efisien, serta jarak main lampunya dia bisa sampai 600 meter. Itu sangat jauh ya, apalagi kalau di Cipali nih kayaknya mantep nih pakai lampu BMW laser light ini. Terus di bagian bawah dia ada fog lamp LED, di depan ada sensor parkir 4 titik, dan ada grill depannya yang sekarang sudah pakai active kidney grill. Jadi desainnya masih sama kayak BMW sebelumnya, kayak ada 2 buletan, tapi dia bisa dilihat ya ini ketutup karena sekarang kondisinya mesinnya mati, dan dia bisa membuka tutup di bagian yang ini ya. Dia bisa membuka tutup tergantung kebutuhan mesin dan kompresor AC. Jadi kalau misalnya mesinnya udah agak butuh pendinginan atau kondensor AC minta angin lebih, nanti si flapnya itu akan membuka secara otomatis. Bumper depannya juga keren ya, dia ada lakukan warna warna silver. Oh sorry, ada yang ngumpet ternyata. Di bagian sini ada sensor parkir lagi, jadi ada 6 di bagian depan. Nih ya, tadi gue mau ngomongin ini jadi terdistraksi sama sensor parkir. Di bagian sini tuh ada kayak semacam huruf C gitu, kayak semacam ya aksen tambahan. Sama di bagian bawah ini kayak ada semacam aksen underguard. Terus beranjak ke samping, dia pakai ban Bristol Alenza. Yang di depan dia pakai velg yang berukuran 275/45R20. Jadi ini 20 inci. Disc brake-nya juga massive, gede banget. Dan pastinya dia sudah pakai air suspension dengan pengaturan yang ada di dalam, nanti kita akan lihat. Dan dia juga bisa ditinggiin dari ini posisi standar sampai 40 meter atau diturunin lagi 40 mm. Jadi total ada jarak main 80 mm. Itu banyak juga ya. Nah, di bagian sini bisa dilihat nih ada aksen kayak semacam lubang udara yang di BMW terbaru kayak di seri 7, terus ada di seri 5 juga. Ini juga ada di BMW X5 ini. Cuma ini ya, aksennya bagus nih. Di bagian sini ada aksen kayak metal finish, tapi ini nggak beneran bolong. Kalau yang depan sih beneran bolong, ternyata yang di belakang sini nggak bolong. Tapi OS lah, ini cukup bagus. Di bagian spion juga ini bisa dilihat dia ada lampu sen LED. Di bagian bawah juga ada semacam running board, tapi ini bukan yang model foldable. Jadi mungkin untuk di posisi yang tinggi kayak yang sekarang ini mungkin kepake. Tapi kalau misalnya lagi di posisi ceper nih kayak ini nih, ini kan lagi diturunin si airsusnya, ini mungkin nggak terlalu kepake. Jadi malah ngotorin celana bagian belakang ya. Tapi oke lah. Nah, kalau tadi ban depan itu lebar 275, yang belakang itu lebarnya 305. Jadi dia lebih besar ya. Karena seperti BMW pada umumnya yang all wheel drive itu dia lebih bias, tenaganya lebih condong ke ban belakang. Dan pastinya karena ini udah mobil modern, dia pakai ban RFT, Run Flat Tire. Oke, lanjut ke belakang lagi. Nah, untuk bagian belakang kita pakai unit yang warna putih karena yang hitam lagi dipakai syuting. Dan bisa dilihat ini lampunya juga cukup striking. Bisa dilihat ini lampunya tuh masih kayak menyerupai BMW yang
modern, tapi emang dia nggak bentuk kayak huruf L kayak di gen berapa ya? Gen 2 kalau nggak salah. Di bagian bawah sini juga bisa dilihat ada emblem X5, dan BMW modern sekarang emblemnya rada turun ya. Biasanya dia di atas lampu, tapi sekarang di bawah lampu. Dan ini tipe trimnya X-Drive 40i. Dan ini lampu senja, dia juga sudah full LED pastinya. Ada lampu sen LED, lampu rem, dan lampu mundur, serta fog lamp belakang pastinya. Di kaca belakang juga ada defroster belakang dan ada wiper. Ada hammer stop lamp di bagian integrated roof spoiler, sama di atas ada shark fin antena. Terus di bagian atap juga ada roof rail. Di bagian sini juga ada kamera mundurnya. Dan di bumper belakang dia cukup lengkap ya. Di sini ada sama seperti di depan 6 sensor parkir, dan knalpotnya ini aksennya cukup keren. Dia walaupun lubang asli di dalam, tapi di sini ada bingkai warna silver yang berbentuk persegi panjang, jadi kelihatan knalpotnya lebih gede dari ukuran asli ya. Itu oke. Di bagian belakang juga ada aksen underguard, dan bagasi mobil ini juga sama seperti di X5 generasi sebelumnya, dia sudah pakai split tailgate, dan untuk di generasi ini dia juga sudah power operated. Dan untuk bagian bawahnya kita pencet yang ini. Nah, bisa dilihat ini bagasinya lega banget. Ini bisa kayak 500 liter lebih, kurang lebih ini bisa. Dan pastinya dia sudah dibalut dengan kemewahan ala BMW. Karpet di kiri kanan. Di bagian bawah juga ada karpetnya. Di sini ada lampu bagasi 2 loh dikasihnya. Dan ada switch untuk ngelipat jok belakang dengan metode pelipatan 40 20 40. Serta di sini ada tempat naruh P3K, di sini tempat penyimpanan tambahan, dan ada power outlet di bagian sini. Di sini juga ada parcel shelf buat nutupin lantai bagasi yang di bagian bawah. Serta karena ini dia udah nggak pakai ban serep, karena ada ban serepnya, ban utamanya udah pakai run flat tire. Di bawah jadinya ada tempat penyimpanan yang lebih lega, sama ada tempat naruh segitiga pengaman di bagian sini. Terus ada tray untuk naruh parcel shelf kalau ininya rada ngalangin. Dan yang unik ya, dia ada kayak semacam shock bagasi, tapi untuk nahan si lantai bagasi bawahnya ini. Nah, terus sama halnya kayak di X5 generasi sebelumnya, dia dual split tailgate, jadi di bagian atas sama bagian bawah itu bisa dilipat secara terpisah, dan ini bisa didudukin. Maksimal berat yang bisa ditampung di atas tailgate bawahnya ini 250 kg, jadi kayaknya se-RT bisa duduk barengan di sini. Sama ada tombol yang unik di bagian sini. Ini kan tombol yang buat buka bagian bawahnya tadi. Di sebelah kanan sini ini yang ada lampu hijaunya ini. Ini adalah tombol untuk menurunkan suspensi belakang. Jadi karena tadi udah pakai air suspension, misalkan kita lagi ngangkut barang yang berat kayak koper atau sekarung beras, kan tuh agak capek untuk diangkatnya, dan mobil ini juga posisinya agak tinggi. Jadi dengan mencet itu, tombol yang untuk menurunkan suspensi belakang, mobil ini tuh akan jongkok ke bawah biar kita mengakses bagasinya itu lebih mudah. Jadi salah satu fitur yang emang deh cuma Jerman yang punya. Oke, yuk langsung kita tutup lagi. Dan kita akan lihat ke ruang mesin. Nah, sekarang kita lihat ke ruang mesin dulu yuk. Nah, ini dia. Dia pakai mesin 3000 cc, 6 silinder dengan teknologi khas BMW, yaitu twin power turbo. Dia memiliki tenaga 340 horsepower dan torsi 450 Nm. Jadi ini udah cukup banget lah untuk SUV sebesar ini. Dia pakai transmisi seperti biasa 8 speed Steptronic dengan tenaga yang disalurkan ke keempat rodanya melalui sistem X-Drive all-wheel drive. Oke, bisa dilihat ya, ini ruang mesinnya cukup rapi, dan pastinya kap mesin untuk di mobil Eropa sudah pakai hidrolik. Yaudah, yuk langsung kita tutup aja dan kita lihat ke interior bagian dalam. Nah, di bagian dalam ini bisa lihat interiornya. Untuk unit ini dia kebetulan warnanya tan leather. Di sini ada kulit yang berwarna tan dan perintilan lainnya tuh warna hitam. Pengaturannya pasti sudah elektrik. Dia udah
bisa naik turun, maju mundur, dan di sini ada slidingnya, terus recline, dan headrest juga sudah elektrik naik turun, serta di sini ada leg extension support, sama di sini ada mode untuk lumbar support. Dan ini langsung kita masuk aja. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam interior dari all new BMW X5. Pastinya setir udah kulit lah, udah jelas, dan ini kulitnya juga enak dipegang. Setirnya juga pastinya sudah elektrik. Untuk tilt and telescopingnya di sini dia ada toggle switching gitu nih di bagian sini. Dan yang unik kalau misalnya kita gini ya, ini posisi retract yang paling dekat sama badan, dan ini juga setirnya yang cukup di bawah. Kalau kita buka pintu, nanti setirnya itu akan nge-retract ke atas dan ke posisi yang paling dalam supaya kita tuh nggak mentok sama kaki kalau pas lagi keluar. Nah, di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan cruise control. Bentar, kita mundurin dulu biar ini lega. Di sebelah kiri ada cruise control. Di sini ada untuk on off-nya, dan ada speed limiter juga. Ini untuk nge-adjust speednya. Di sebelah kanan ini untuk ngatur volume untuk audio, dan ada untuk skip track juga ya di bagian sini, sama untuk tuning, kayak tuning channel radio gitu ya. Di bawahnya ada buat menu, milih menu, dan ada tombol untuk angkat tutup telepon sama untuk voice command. Nanti kita akan bahas voice command ini karena ini canggih banget. Di bagian belakang setir juga ada pedal shift. Dia metal finish di bagian luar, tapi di belakangnya sih ini kayak karet atau plastik gitu ya. Tapi ini enak untuk disentuh. Dan untuk tuas sennya seperti tipikal mobil BMW, dia tuh tuas sennya ada di sebelah kiri. Di sini ada untuk tombol auto high beam, dan ada untuk MID juga. Ada banyak. Di sebelah kanan ini untuk wiper, dia sudah auto wiper dan ada wiper belakang. Dan di sini untuk ngatur sensitivity dari sensor wipernya. Di sebelah kanan sini, bentar kita matiin dulu biar nggak bunyi. Di sini ada dua buah ventilasi, yang ventilasi atas dan ventilasi kayak tengah dashboard ini ya. Di bagian sini juga ada ambient light nih kalau bisa dilihat. Dan di bagian sini ada pengaturan lampu yang sudah nggak kayak kebanyakan mobil Eropa lagi ya. Biasanya kan kalau mobil Eropa dia rotary dial kayak di Mercy atau VW. Dulu juga BMW dia pakai rotary dial yang di sebelah kanan pengemudi, tapi sekarang dia pakai push button style. Jadi untuk matiin tinggal pencet off, auto headlamp tinggal pencet auto, dan untuk ngidupin lampu dia tinggal pencet yang gambar lampu ini. Di sini ada lampu senja, di sini untuk parking lamp, parking light kiri kanan, dan ada untuk fog lamp depan belakang, sama ini untuk ngatur brightness di panel instrumen. Di bagian pintu dia juga ada tombol untuk memory seat 2 slot di bagian sini. Terus handle-nya juga di bagian sini. Terus ada central lock buat buka bagasi, dan di bagian sini ada buat pengaturan spion dan pelipatan spion. Sama di sini ada power window yang sudah all auto, window lock, dan pastinya semua panel sudah soft touch. Nah, di bagian sini juga ada ambient light, dan ada yang unik di bagian ambient light di sebelah sini. Jadi kalau misalnya kita buka pintu pas keadaan mesin menyala, ambient light ini tergantung warna apa yang lagi kita set, dia akan berubah menjadi lampu merah yang berkedip. Jadi ini ya, biar ngasih tahu ke pengemudi yang di belakang kalau ada mobil yang lagi buka pintu. Jadi supaya pintu kita nggak ketabrak. Di bagian bawah juga ada speaker, door pocket, sama ada cup holder. Di sini ada tuas pembuka kap mesin yang seperti biasa di BMW harus tarik 2 kali. Pedal gasnya juga sudah model yang organ style dari BMW zaman dulu ya. Pedal rem di tengah, dan ada footrest yang sangat lebar. Di bagian sini ada tempat penyimpanan tambahan. Di dalamnya udah pakai bludru. Terus di sini juga ada airbag di samping, ada grab handle, seatbelt ada di sini. Terus di sini ada mikrofon Bluetooth. Terus di sini ada sun visor dengan vanity mirror plus lampu LED sama selipan kartu. Terus di bagian tengah ini ada lampu baca individual kiri kanan. Terus yang ini untuk nyalain semua lampu, dan switch untuk buka tutup si panoramic sunroof yang sangat besar ini. Di sebelah kiri juga sama.
Terus di spion tengah pastinya sudah auto dimming. Dan hampir lupa nih, di bagian speedometer kita belum bahas. Di speedometer dia sudah pakai speedometer yang full digital kayak BMW zaman now. Dan di sebelah kiri ini ada speedometer, di sini ada fuel gauge, dan di sebelah kanan ini untuk tachometer sama ada temperatur mesin. Di bagian sini juga kita bisa atur nih, ada apa aja yang mau kita lihat. Kayak ini kita bisa lihat channel radio yang terdeteksi sama mobilnya. Terus untuk ngatur MID tadi ada tombolnya sebelah kiri, ada tombol BC, kita bisa atur. Ada full speedometer, terus ini untuk fuel consumption, ini untuk data trip meter, dan ada G meter juga. Terus ini untuk jumlah tenaga dan torsi yang kita keluarkan pada saat mengemudi. Di sini untuk sambungan radio dan balik ke layar blank, sama ada jarum yang floating ini ya. Di bagian bawah juga ada odometer. Di sini ada mode berkendara, udara luar, temperaturnya, jam digital, sama range estimasi dengan bahan bakar yang ada. Terus di bagian tengah di sini ada sistem iDrive terbaru yang ini udah canggih banget. Dia juga bisa touchscreen seperti mobil-mobil modern zaman sekarang. Dia ada navigasi yang sangat lega juga, maksudnya sangat jelas gitu ya. Ini bisa dilihat kita lagi di mana. Di sini ada ngatur sistem navigasinya. Terus di bagian home ini ada tanggal, communication. Kalau kita slide ini ada tanggal dan jam. Di sini juga ada sports display, jadi kita bisa ngeliat G meter kita, terus jumlah torsi dan jumlah tenaga dalam satuan kilowatt. Terus di sini ada turbometer atau boost meter dengan hitungan bar, dan ada temperatur mesin atau temperatur oli. Terus ini juga bisa di swipe down dari atas untuk menambah tombol-tombol lagi. Ini tombol home juga. Terus di sini untuk position kita, apa sih namanya, koordinat kita. Kalau misalnya kita lebih geeky. Terus di bagian sini ada shortcut untuk media, communication, navigasi, car setting, dan apps-nya. Dan pastinya BMW modern juga pasti sudah dilengkapi dengan gesture control. Contohnya kalau kita begini, itu kita bisa membesarkan volume. Dan nggak cuma itu doang, di sini juga ada controller iDrive yang seperti pada umumnya, cuma ini udah di redesign lagi. Di sini ada tombol home, tombol apps, media, map, navigasi, dan command. Di sini juga ada scroll wheel yang seperti iDrive pada umumnya, bisa digeser kiri kanan, atas bawah, dan untuk select tinggal klik tengahnya untuk OK. Terus di sini tombol back dan ada tombol option. Untuk tuas transmisi dia kayak BMW modern juga. Di sini ada tombol unlock yang bisa kita select untuk drive, neutral, terus reverse. Dia juga kalau lagi di drive bisa digeser ke kiri untuk mode elektronik. Dia ada mode sport dan mode manual sebanyak 8 percepatan. Terus untuk parknya tinggal pencet P yang di sini. Di bagian sini ada tombol shortcut lagi untuk traction control off, sensor parkir, matiin auto start stop, dan ini untuk start stop engine button. Di sini untuk mode berkendara dia ada banyak, ada sport, comfort, eco pro, adaptif. Dan kalau adaptif ini dia enak ya, jadi dia bisa mengadaptasi cara mengemudi kita. Sama ini untuk auto hold, untuk auto brake hold. Di sini udah electric parking brake juga. Di sini ada tombol untuk hill descent control, dan di sini ada toggle switch untuk ngatur tinggi rendahnya si air suspension. Dan nggak cuma di bagian ini doang yang baru di BMW, dia juga punya fitur voice command yang kayak di iPhone, yaitu Siri. Jadi kalau misalnya kita ngomong, "Hey BMW," "Hello, what can I help you with?" "Is tire pressure is still okay?" "Tire pressure." Nah kayak gitu, dia bisa ngelihat segala fitur dari mobil. Kita bisa nanya tire pressure kita masih oke atau enggak, terus brake pads masih oke atau enggak, dan banyak juga. Contohnya kalau misalnya kita lagi, andaikan ini mesinnya nyala, kita bisa ngomong I'm bored atau I'm feel stress. Nanti dia akan kayak ngubah AC-nya jadi nyaman buat kita. Terus ambient light-nya kita dibikin warmy dan moody
serta musiknya juga akan berganti sesuai mood kita biar kita nggak bete gitulah. Contohnya kalau di Car Wow itu ada kayak si Matt Watson-nya bilang kayak I'm stressed, nanti dia akan buka buat nutup sunroof, dibikin AC-nya adem. Jadinya banyak deh teknologi yang bisa di explore dari sistem voice command-nya ini. I'm stressed. All right. And now what it's done is changed its settings, so it's put the temperature at an ambient temperature. We've got some yellowish ambient lighting, and if the sunroof was open, it would shut it to kind of keep the noise out. Di bagian sini juga dia tombol AC-nya juga rapi ya. Jadi nggak cuma di bagian sini ada ventilasi AC sama tombol hazard. Di bagian sini tuh ada layar AC-nya yang sudah di-integrated ke bagian tengah sini. Jadi ini unik banget. Biasanya kan kalau BMW itu mode AC-nya antara di bawah atau enggak di layarnya nyatu di iDrive. Kalau ini dia bisa sendiri ya. Di sini ada fan speed-nya, dan penumpang depan sama pengemudi itu bisa ngubah fan speed-nya sendiri-sendiri. Jadi ini udah double blower di depan, terus temperaturnya bisa kita ubah, auto climate, terus arah AC-nya bisa kita atur juga. Di sini untuk sirkulasi udara sama untuk max AC. Di sebelah kiri ini auto sebelah kiri. Terus untuk arah AC-nya, terus ada juga untuk max front and rear defrost. Di bagian bawah ini untuk preset radio, dia juga sudah ada ini ya, kayak semacam fingerprint atau finger gesture. Jadi sebelum kita mencet itu dia udah tahu posisi jari kita di mana. Di sini ada knob audio, volume maksud gua, terus ada tombol mute. Di sini ada shortcut untuk mode, ganti band, dan untuk skip track. Di bagian bawah dari tray ini dia juga punya wireless charging, jadi dia bisa nge-charge si handphone kita atau BMW display key yang udah termasuk pada saat kita membeli X5 ini. Dan yang unik adalah di wireless charging ini dia ada reminder feature. Jadi kalau misalnya kita keluar mobil, ada HP atau kunci kita lagi di charge terus kita lupa bawa, nanti dia akan mengingatkan di GS Cluster kalau HP kita ketinggalan atau kunci kita ketinggalan, nanti supaya kita nggak lupa aja. Di sini ada power outlet, ada USB port, dan ada cup holder yang bisa didinginkan atau dipanaskan. Ada 2. Plus ada lampunya juga lagi buat mempercantik cup holdernya. Terus di bagian sini ada armrest yang warnanya sama kayak di jok, dia warna tan leather. Dia bisa dibuka dengan split kayak gini. Di dalamnya ada USB-C, power outlet, dan ada tempat penyimpanan sama ada lampunya di belakang. Terus ambient light-nya juga bisa diatur. Coba kita lihat di sini. Kita ke car setting, terus settings. Di bagian interior lighting, nah ini kita bisa ngatur warnanya. Di sini kita coba pilih warna lilac, ini kayak warna ungu, ini mungkin nggak terlalu kelihatan. Coba kita ganti blue. Nah tuh dalamnya biru semuanya, di kaki juga biru, di pintu juga biru. Terus ada warna orange juga, ini orange, agak kemerahan ya kalau di sini, tapi oke. Dan ada bronze atau perunggu, ini juga oke. Kita ganti ke biru aja biar keren. Dan gak cuma itu, settingannya ada banyak ya. Ini kita setting, ada door setting, terus ya pokoknya bisa dieksplor lebih banyak lah di bagian sini. Glove boxnya juga pastinya sudah soft opening, ada lampunya juga, dan pasti dalamnya ada Bluetooth. Dan kayaknya cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari BMW X5 ini. Yuk sekarang kita pindah ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakang yuk. Nah, di kabin belakang ini juga masih terasa mewahnya dari BMW X5 ini. Bisa dilihat ini posisi nyetir gue tinggi 167 cm, dan ini posisi nyetir gue masih ada tuh, jauh kan, 5 jari lebih, bahkan hampir 10 jari lah, ini gede banget. Di belakang jok depan pastinya selalu ada seat back pocket kiri kanan untuk naruh barang. Dan untuk unit ini unit yang pre-production, jadi di sini bisa dilihat ini ada kayak semacam tempat
untuk docking station. Jadi di bagian sini itu harusnya ada rear seat entertainment buat yang nanti bisa kalian beli. Dan kalau di unit display untuk acara launching ini, dia tuh belum ada rear seat entertainment. Jadi ini cuma semacam docking station. Jadi kalau misalnya kita mau pakai iPad di sini, nanti BMW akan menjual kayak semacam tatakan iPad, sama di sini ada colokan USB-C untuk ngecharge iPad kita. Jadi nggak perlu narik-narik kabel ke bawah sini. Dan di belakang jok depan ini juga ada ambient light-nya. Di kiri juga, dan di pintu belakang juga pastinya ada. Di belakang center console ini ada ventilasi AC juga, dan ini bisa dibuka tutup. Terus di bagian sini juga ada pengaturan temperatur yang pakai layar LCD kalkulator kayak BMW zaman dulu gitu. Ini keren sih, kayak semacam nostalgia gitu. Dia ada auto climate control, ada max AC untuk temperatur ada di sini, ngubah AC dan fan speed. Jadi total dia squad zone ya. Jadi kiri kanan, terus kiri kanan depan juga bisa ngatur suhunya masing-masing. Di bawah pengaturan AC ini ada tempat penyimpanan lagi, sama di bagian sini itu ada power outlet satu buah di bagian sini. Di kolong jok depan juga ada ambient light, jadi ini masih terasa mewahnya. Terus di pilar B dia ada ventilasi AC juga untuk menambah pendingin di kabin belakang. Di pintu sama seperti di bagian depan, ini soft touch semua di mana-mana. Ada soft touch, ada ambient light lagi, ada speaker. Di sini ada juga wood panel yang cukup eksotik. Handle-nya warna silver sama seperti di depan, dan ada ini ya, privacy cover buat nambah privasi di belakang, sama buat ngurangin cahaya matahari untuk masuk ke kabin. Di bagian sini ada grab handle, coat hook. Ada 2 buah lampu baca. Ini niat banget ya, sampai dibikin 2 loh. Keren. Pastinya ada curtain airbag sampai belakang, ada seat belt, dan ini headrestnya dia bisa ditegakin atau bisa kita lipat juga pakai tombol yang di sini. Cuma ini agak keras ya, tapi ya udahlah. Terus di headrest tengah juga ada di sini. Dan kalau di tengah nggak ada orang, ini bisa kita turunin jadi tempat penyimpanan. Di dalamnya ada tempat penyimpanan tambahan sama armrest. Terus yang ini kalau kita buka, dia jadi dia jadi 2 buah cup holder. Oke. Oh ya, hampir lupa, di sini juga ada ini nih, trunk pass-through. Nih tali ini kita tarik. Nah, ini kalau misalnya kita ngangkut barang yang panjang kayak papan ski atau skateboard, ini bisa kita taruh sampai depan. Dan kalau mau ngangkut orang tinggal klik lagi aja. Jadi dia splitnya 40-20-40 ya. Di bagian bawah sini juga ada tempat naruh Isofix child seat buat naruh kursi bayi. Dan kayak cuma segitu aja untuk di bagian kabin belakang. Yuk langsung kita keluar aja. Ini hampir lupa nih ya, di bagian sini ada tutup tangkinya, dan bisa dilihat ini dia pakai RON 95 dianjurkannya, atau minimal RON 91. Oke deh, kayaknya cukup gitu dulu untuk review dari all new BMW X5 kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton, sampai jumpa di review selanjutnya.